Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lega Putri Salju, NIM B118016. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas A yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Fauzi Syam, SH.MH. Adapun pembahasan saya yaitu sumber daya alam di bidang perkebunan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah, salah satunya yaitu perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menjelaskan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Selanjutnya, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis Undang-Undang Perkebunan. Landasan filosofis hukum perkebunan tercantum dalam Pertimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang pertama, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Yang ketiga, penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti. Kemudian yang keempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk undang-undang tentang perkebunan. Apabila diperhatikan pertimbangan itu, maka menjadi landasan filosofis keberadaan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yaitu dalam rangka yang pertama, meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Yang kedua, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sementara itu, yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan kegiatan perkebunan di Indonesia didasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang perkebunan dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan terdiri dari yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokal. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Kemudian, landasan sosiologis pelaksanaan kegiatan perkebunan adalah yang pertama, belum mampu memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Yang ketiga, tidak efektifnya pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Nah, keberadaan dari UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan mampu mendorong para pengusaha untuk menanamkan investasinya di bidang perkebunan. Berdasarkan data, jumlah investasi ditanamkan oleh investor, maka yang paling banyak dibiayai dalam sektor primer yaitu tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah proyek 1,451 dengan presentasi 65%, sedangkan yang menempati urutan kedua yaitu sektor pertambangan dengan jumlah proyek 349 proyek dengan presentasi 16%. Sementara itu, sektor primer yang sangat sedikit dibiayai dengan investasi domestik yaitu sektor perikanan dengan jumlah 62 proyek dan presentasinya hanya 3%. Sementara itu, jumlah investasi yang digunakan untuk membiayai 2,237 proyek tersebut sebanyak Rp 108 322,60 miliar.
Berdasarkan data tersebut, maka jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor domestik pada sektor primer sebesar Rp108.32260 miliar. Sektor primer yang paling banyak diinvestasikan oleh investor domestik yaitu sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah investasi Rp59.063,30 miliar dengan presentasi 55%. Yang menempati urutan kedua yaitu sektor pertambangan dengan jumlah investasi sebesar Rp46.30460 dengan presentasi 43%. Nah, dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan sangat membantu dalam menggerakkan investasi di bidang perkebunan. Nah, sekian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen,